Selamat sore, saya Daniel. Kembali lagi. Saya hanya pengen bicara tentang ada anak yang meninggal di rumah bunker atau gunung akrobat yang ada di Taman Safari. Namanya Joni. Dia waktu latihan dia jatuh dan kepalanya kebentur lantai, dan guru kami menggebuki dia berhenti menangis. Dan setelah itu waktunya jam istirahat makan siang. Dia makan siang bareng sama kami. Setelah itu dia beristirahat siang bareng sama anak-anak yang lain. Dan di sore hari kita mesti latihan kembali. Dan dia bilang ke saya kepalanya kesakitan. Dan di hari itu juga tidak ada orang yang membawa ke rumah sakit. Dan dia bilang ke guru kami kepalanya dia sakit. Langsung guru Cina bilang, kamu hari ini istirahat, sore tidak latihan dengan kami. Dia bicara dengan Joni, terus Joni tidak ikut latihan bareng sama kita. Setelah saya selesai latihan sore dan kami mandi, setelah itu kita makan malam. Saya membangunkan Joni untuk makan malam, tapi Joni tidak bicara, dia hanya menggelengkan kepala. Dia tidak mau makan sama kita. Nah setelah itu saya bilang ke guru saya, Joni tidak mau makan. Terus guru saya menjenguk dan membawa makanan ke kamar. Dan guru saya, orang Cina itu, mencoba menyuapi makanan, tapi Joni tidak mau memakan. Setelah itu kami tidur malam sekitar jam 9 malam. Anak-anak semua tidur. Dan setelah saya tidur dan semua anak-anak juga tidur, jam 4 pagi atau jam 5, saya kurang paham waktu itu, di saat itu. Waktu saya nyalain lampu untuk keluar buang air kecil, saya melihat Joni sudah keluar busa mulutnya dan matanya naik. Dan saya pas melihat itu mencoba membangunkan Joni, tapi badannya tidak bergerak. Dan saya lari membangunkan guru saya. Setelah itu saya keluar dan mengetok kamarnya guru saya, namanya kita panggil Lause. Lause itu di bahasa Mandarin adalah guru. Terus saya bilang ke guru saya, lihat Joni. Terus dia sambil bangun, nggak terlalu bangun banget. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, Joni keluar busa mulutnya dan matanya naik. Pas saya bangunin dia tidak bergerak. Setelah itu guru saya melihat Joni di kamar bareng sama saya. Dia langsung kaget dan saya melihat guru saya gemeteran. Dan dia langsung nelpon ke bos-bos saya. Di situ ada nomor telepon sama nomor-nomor kayak emergency. Dia mesti telepon kalau ada anak-anak yang jatuh atau apa. Nah pas dia nelpon ke bos-bos kita, karena mungkin masih pagi ya, jam 4 atau jam 5 pagi, dia menelepon ke security Taman Safari. Terus security Taman Safari datang sekitar hampir jam 6 pagi, seingat saya. Terus guru saya udah gemeteran, terus pakai mobil Taman Safari kayak mobil dokter hewan, seingat saya. Dan Joni dibawa langsung, tidak pakai ambulan atau dari rumah sakit, tapi dia dibawa pakai mobil Taman Safari atau mobil dokter hewan. Dan setelah itu saya tidak melihat Joni pas dia pergi pakai mobil dokter hewan. Terus ingat saya pagi atau siang, jam 11 atau jam 12 siang,
Ibu Jansen yang kita bilang Tante Jansen, istrinya Pak Jansen, dia datang ke Gunung Akrobat di rumah bawah tanah itu. Dia bilang Joni sudah pergi ikut Tuhan Yesus, dan saya tidak mengerti apa maksudnya. Terus dia bilang Joni sekarang menjadi malaikat, dia pergi bareng sama Yesus. Saya sebenarnya tidak tahu maksudnya apa waktu saya masih kecil. Dan setelah saya sudah besar, saya agak sedikit mengerti kalau Joni sudah meninggal dunia. Joni meninggal di Taman Safari Indonesia, di rumah bunker atau rumah bawah tanah. Saya hanya pengen tahu di mana makamnya dia. Apakah orang tuanya Joni dia tahu kalau anaknya sudah meninggal? Sekarang saya hanya pengen tanya ke Taman Safari. Pertanyaan saya, di mana di makamnya Joni? Saya mau tanya kepada pemilik Taman Safari Indonesia, di mana di makamnya Joni? Apakah keluarganya Joni tahu kalau dia anaknya sudah meninggal? Saya pengen tahu di mana dia dikubur. Saya bicara ini dengan sebenar-benarnya. Saya pengen masalah ini dibongkar juga kalau ada anak yang meninggal. Saya pengen Taman Safari membuktikan ke semua media di mana anak itu meninggal, namanya Joni. Saya mau lihat di mana dia dikubur. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan masalah kekeluargaan. Saya hanya kaget kita dibayar 150 juta. Ini namanya penyogokan. Menurut saya 150 juta untuk menuntut kasus ini. Menurut saya itu tidak ada harganya. Rasa tangis kita, sakit kita, disiksa, dipisahkan dengan orang tua kita, dan tidak punya identitas, tidak disekolahkan dengan layaknya anak-anak. 150 juta tidak ada harganya. Menurut saya keadilan itu yang harus diadil-adilkan. Harga itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Ingat, Joni meninggal, Tante Jansen bilang dia pergi sama Yesus ke anak-anak. Apa itu namanya keluarga? Dan waktu kita sering disiksa setiap hari, apakah itu keluarga? Kita setiap hari makan di lantai pakai piring stainless, apakah itu keluarga? Waktu Franz bilang saya di depan semua orang kalau saya lahir di sampah dan dibuang di sampah seperti anak sampah, apakah itu namanya family? We are never your family. You are just monster.